Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwa kewajiban terbesar bagi seluruh manusia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang datang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, sebagaimana kami wasiatkan juga kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Maka barang siapa di antara kita yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan sampai saat ini, hendaknya dia melanjutkan kebaikan-kebaikan tersebut sampai akhir. Dan barang siapa di antara kita yang lalai, belum maksimal dalam memanfaatkan Ramadan, hendaknya bertaubat dari sekarang. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya tolak ukur kebaikan sebuah amalan adalah di penghujungnya. Sehingga barang siapa yang belum maksimal, masih melalaikan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sampai saat ini, hendaknya dia bertaubat, rujuk kepada Allah dan memanfaatkan sisa hari yang ada di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwa dengan berakhirnya Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah ibadah yang agung. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada setiap dari kaum muslimin sebagai bentuk mensucikan dirinya dari kelalaian dan kata-kata kotor, serta sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Sehingga di dalam hadis ini Abdullah bin Abbas menukilkan kepada kita semua tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah, bahwa hukumnya adalah sebuah kewajiban karena Nabi SAW yang mewajibkannya kepada kita, dan kita yakin sepenuh hati kita bahwa yang Nabi SAW wajibkan kepada kita adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Man ata'ar rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh pada hakikatnya dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga Rasulullah yang mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah yang mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin
baik orang dewasa maupun yang kecil, yang merdeka maupun yang budak, wanita maupun pria, seluruhnya diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apa hikmah di balik zakat fitrah? Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdullah bin Abbas, hikmah yang pertama adalah tuhratan lis-shaim, sebagai bentuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan adalah puasa yang sempurna? Siapa di antara kita yang mengklaim bahwa ibadah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan sudah sempurna? Tidak ada yang bisa menjamin hal tersebut. Sehingga ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah yang kita keluarkan itu akan menjadi penyempurna bagi kesalahan-kesalahan, maksiat dan dosa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Sehingga ini adalah hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Dan ini adalah maksud dari syariat yang sangat agung, yaitu ketika orang yang memiliki kelebihan makanan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Sesungguhnya kaum muslimin satu dengan yang lainnya dalam mencintai, dalam menyayangi, dalam memberikan kepedulian bagaikan satu jasad dan satu tubuh. Sehingga ini adalah maksud dan hikmah yang besar di balik zakat fitrah. Selain dia mensucikan orang yang sedang berpuasa, dia juga sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian orang yang memiliki kelebihan makanan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan makanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kapan seseorang dianjurkan untuk menyalurkan zakat fitrah? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang menyalurkan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang menyalurkannya setelah dilaksanakannya sholat Id, maka itu adalah sedekah di antara sedekah-sedekah biasa dan bukan zakat fitrah. Sehingga ini adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Ketika dia hendak menyalurkan zakat fitrahnya, maka dia menyalurkan sebelum ditegakkan sholat Id. Dan jangan sampai terlambat sehingga dia menyalurkannya setelah sholat Id. Karena jika itu terjadi, maka zakat fitrahnya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena waktunya yang sudah terlewat. Dan Nafi' Maula Ibni Umar, seorang tabi'in yang mulia, beliau menuturkan tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau menyalurkan zakat fitrah. Kata Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Sesungguhnya Abdullah bin Umar menyalurkan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Sehingga berdasarkan hadis-hadis yang tadi disebutkan dan asar dari Abdullah bin Umar, para ulama menyimpulkan bahwa waktu terbaik untuk menyalurkan zakat fitrah adalah di hari Idul Fitri. Setelah subuh, sebelum seseorang pergi ke musalla, ke lapangan untuk sholat Id. Itu adalah waktu yang terbaik. Itu adalah waktu yang paling afdal. Karena di antara hikmah dari zakat fitrah adalah agar orang-orang miskin, orang-orang fakir memiliki makanan di hari raya. Akan tetapi, jika kemudian seseorang mau berhati-hati atau dia takut dirinya tersibukkan dengan satu hal dan yang lainnya di hari Idul Fitri, maka dibolehkan dia menyalurkan zakat fitrah 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Dan tidak sah jika zakat fitrah tersebut diberikan lebih dari 2 hari sebelum zakat fitrah, sebelum Idul Fitri.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berapa ukuran yang dikeluarkan dari zakat fitrah dan apa jenis yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai objek zakat fitrah? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri." Sesungguhnya Rasulullah mewajibkan kepada kami zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa' dari kurma, au sa'an min sya'ir, atau 1 sa' dari gandum, alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha, dan kewajiban ini jatuh kepada seorang hamba maupun yang merdeka, seorang laki-laki maupun perempuan, was-saghiri wal kabir, anak kecil maupun orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Perhatikan bagaimana Abdullah bin Umar menukilkan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengeluarkan zakat fitrah. Kata beliau, sa'an min tamrin au sa'an min sya'ir, 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. Sehingga ukurannya adalah 1 sa'. 1 sa' di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan takaran yang digunakan oleh masyarakat pada saat itu untuk menakar makanan pokok mereka. 1 sa' berarti 4 mud. 1 mud berarti 1 genggaman tangan orang dewasa. Ketika seorang dewasa menggunakan tangannya dalam menakar, maka itu disebut dengan 1 mud, dan 4 mud disebut dengan 1 sa'. Dan para ulama kontemporer menjelaskan bahwa 1 sa' sama dengan 3 kilogram. 1 sa' sama dengan 3 kilogram. Di antara mereka ada yang menyebutkan 2 kilogram, 1. Di antara mereka ada yang menyebutkan 2,4 kilogram. Di antara mereka ada yang menyebutkan 2,7 kilogram. Sehingga ketika seorang mau berhati-hati, dia boleh mengambil pendapat yang paling berhati-hati, yaitu 3 kilogram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar ketika menjelaskan tentang perintah Rasulullah untuk zakat fitrah, beliau menyebutkan makanan. Kata Abdullah bin Umar, sa'an min tamrin, 1 sa' dari kurma, au sa'an min sya'ir, atau 1 sa' dari gandum. Sehingga jika ada seorang dari kita bertanya, apakah boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah bukan dengan makanan, akan tapi mengeluarkannya dengan uang, maka kita katakan uang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakannya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah, perhatikan apa kata Abu Sa'id Al-Khudri, dan beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am." Sesungguhnya kami, sahabat-sahabat Nabi, masyarakat yang tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau, kita mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 sa' dari makanan pokok. Ini yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, wa kana ta'amuna, dan makanan pokok kita pada saat itu adalah asyair, gandum, waz-zabib, kismis, wal aqid, keju yang dikeringkan, wat tamar, dan begitu juga kurma yang kering. Sehingga itu yang menjadi objek zakat fitrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Sehingga untuk masyarakat Indonesia, makanan pokok yang digunakan oleh masyarakat adalah beras. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, siapa yang wajib membayarkan zakat fitrah? Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang mulia,
mereka menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan bayi yang baru lahir sekalipun wajib untuk dikeluarkan zakat fitrah. Maka siapa yang menanggung zakat fitrah bagi mereka? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa ardhah mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shadaqatil fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi as-saghiri wal kabir, anak kecil maupun yang besar, al-hurri wal abdi, orang yang merdeka maupun budak sahaya, mimman tumawwinun, yaitu orang-orang yang kalian tanggung nafkah mereka. Sehingga ini adalah dalil yang sangat tegas dari Abdullah bin Umar menukil perintah Rasulullah bahwa orang yang menafkahi orang lain dialah yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah dirinya dan orang-orang yang dia nafkahi. Jika seorang lelaki menafkahi seorang istri dan 4 anak, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, istrinya, dan ke-4 anaknya. Jika seorang lelaki menafkahi 1 istri, 4 anak, dan kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya adalah orang-orang yang tidak mampu, miskin, fakir, maka yang wajib menafkahi adalah anaknya. Dalam kondisi seperti ini, maka kedua orang tuanya, zakat fitrahnya ditanggung oleh anaknya. Bagaimana dengan orang yang tidak diwajibkan nafkah kepadanya, seperti kakak, adik, pembantu rumah tangga? Apakah kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah mereka? Maka jawabannya tentu tidak wajib. Setiap orang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri. Akan tetapi, jika kemudian seseorang berniat baik untuk mengeluarkan zakat fitrah yang diwajibkan oleh Allah kepada orang lain, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan, dengan syarat dia meminta izin kepada orang tersebut. Sehingga jika dia memiliki pembantu rumah tangga di rumahnya misalnya, dia mengatakan kepada pembantu tersebut, biarkan zakat fitrah yang Allah wajibkan kepadamu, aku yang membayarkannya. Katakan juga kepada tetangga kita misalnya, atau orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai, ketika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah mereka, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan, dengan syarat memberitahukan mereka agar mereka tahu bahwa kewajiban Allah kepada mereka telah kita gugurkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mewajibkan kepada kita berbagai macam bentuk ibadah. Setiap ibadah memiliki keutamaan khusus. Setiap ibadah memiliki nilai-nilai yang terkadang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Sehingga zakat fitrah adalah ibadah yang sangat agung yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Sehingga ini adalah ibadah yang mulia. Seharusnya setiap muslim memperhatikan ibadah yang mulia ini. Dia berusaha untuk menakar beras yang ingin dia salurkan kepada orang-orang yang berhak. Dia berusaha untuk menyalurkannya dengan dirinya sendiri, dengan tangannya sendiri kepada tangan orang-orang yang berhak. Sehingga ini adalah yang paling afdal. Dan hendaknya setiap orang memilih beras yang paling bagus, yang dia ridha untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga ketahuilah bahwa ini adalah ibadah, ini adalah perintah Rasulullah SAW. Jika kita ridha
memakan makanan yang bagus untuk kita dan keluarga kita, maka seharusnya kita lebih ridha lagi, lebih semangat lagi untuk memberikan sesuatu yang berkualitas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah orang-orang yang tergolong fakir dan miskin. Orang-orang yang tergolong fakir dan miskin. Sehingga zakat fitrah berbeda dengan zakat mal. Jika zakat mal, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 8 mustahik, ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkannya. Adapun zakat fitrah, maka dia khusus untuk orang-orang miskin atau fakir. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa tu'matan lil masakin. Dan zakat fitrah adalah makanan yang berhak diambil oleh orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Manfaatkan betul sisa dari bulan Ramadan yang hanya beberapa hari saja. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan orang-orang dari api neraka, dan itu Allah lakukan pada setiap malam Ramadan. Bayangkan, para ulama menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa di setiap malam di bulan Ramadan Allah menentukan si fulan tidak akan masuk neraka, si fulan tidak akan masuk neraka, si fulan tidak akan masuk neraka. Ada daftar nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan tidak akan masuk neraka. Dan Allah menentukan daftar tersebut pada setiap malam di bulan Ramadan. Masih ada tersisa 2 atau 3 malam ke depan. Jika kita belum maksimal, kita merasa kita belum layak untuk mendapatkan ampunan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini dari awal Ramadan sampai hari ini, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa untuk terus berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa ruginya, betapa celakanya, betapa hinanya seorang hamba ketika dia melewati bulan Ramadan dalam kondisi dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang sudah sangat nyaman seseorang agar beribadah kepada Allah. Tapi jika dia belum mau juga untuk beribadah, dia belum mau juga untuk bertaubat kepada Allah, dia belum mau juga untuk merubah dirinya untuk menjadi lebih baik, maka sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh hina orang tersebut. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, raghima anfu rajulin. Sungguh terhina seseorang. Siapa orang tersebut? Man adraka alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lah, yaitu orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi dosa-dosanya tidak diampuni. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأقم الصلاة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.